tadi dengan salah satu perwakilan dari penyelenggara pemberdayaan dari Al-Azhar Jakarta. Sekarang agenda yang akan kita laksanakan Pak Ustaz? Insya Allah hari ini kita ditakdirkan oleh Allah atas bantuan kepada Allah kita bisa penyaluran dana pemberdayaan ekonomi. Jadi harapannya nanti ini tidak semua tidak full karena kita ada rencana sustainable ya, berkelanjutan, tidak hanya kasih enggak, tapi ada evaluasi monet silaturahmi. Harapannya dari 10 orang ada sampai nanti by address by name by address nanti menambah penerima manfaat. Yang sekarang yang dipanggil itu 10 orang. Ya mudah-mudahan lancar ya, sukses dan dana tersebut bisa diterima oleh para UMKM. Sekian, mudah-mudahan pertemuan kita barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Yang saya hormati para keluarga 24. Marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di hari yang sangat cerah ini, Selasa 26 November 2024, kita bisa hadir berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan pencairan modal usaha pemberdayaan ekonomi umat Hawa Tarwiyah Tidur yang bekerja sama dengan Al-Azhar, Lembaga Amal Zakat. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang
hormati Bapak Fajar, perwakilan dari Al-Azhar, yang saya hormati Pak Haji Halim sebagai penghulu senior, yang saya hormati rekan-rekan KUA Kecamatan Tarogong Kidul, dan yang saya cintai para penerima manfaat modal usaha pemberdayaan ekonomi umat. Hadirin anu kusimpuling dihormat, sejak Kementerian Agama dengan lag-lag yang ada di Nusantara. Untuk kita Kementerian Agama merger MOU kerjasamanya dengan yang pertama dengan lag Al-Azhar yang keberadaannya ada di Jakarta, penerima manfaat yang berada di Sucinaraja dan kita Tarogong Kidul. Kedua-duanya memiliki penerima manfaat yang kurang lebih 10 penerima manfaat. Alhamdulillah kita walaupun banyak persoalan di lapangan terkait data-data yang harus disiapkan, dibantu oleh Pak Denda sebagai pendamping KUA dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, dan dibantu juga oleh UIKA, Pak Ustadz Arif, sehingga sekarang bisa bersilaturahmi. Walaupun Pak Fajar, Bu Ika, Pak Arif, Pak Denda itu sebelumnya juga tanpa batas bersilaturahmi, berkomunikasi dengan Bapak Ibu menerima manfaat. Mudah-mudahan silaturahmi kita jangan hanya berhenti dalam penerimaan, ya, tetapi bagaimana kita bisa bekerja sama. Setelah kita diterima, maka akan lebih baik kalau kita bisa memberikan manfaat kepada kita yang menerima prakanya kader di Allah. Karena untuk Tarogong Kidul itu jumlah penduduknya sebarang ribu-ribu dan berjuta-juta, ya, untuk kependudukan di wilayah Kecamatan Tarogong Kidul. Jadi kami sampaikan kembali bahwa Bapak Ibu teh panggilan di Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri, dijalani, dinikmati bantuan ini. Tapi tentu saja nanti secara teknis Pak Fajar menyampaikan beberapa hal. Banyak korban tetangga kita anu tadi nama maju usahanya, anu dulu nama istilah nama menjadi orang yang kaya, tetapi kalau karena kesimbang yang unsurnya unsur menuju riba, coba bisa dilihat, bisa dicermati oleh dipahami oleh kita semua. Akhirnya mah rusak dan bangkara gitu-nya. Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu qudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu dengan kita semuanya. Hanya beberapa kali satu dua. Oleh sebab itu kami harapkan bisa bekerja sama secara intens terus menerus supaya berkah, supaya selamat, utama jadi modal anu berkah ulah jadi ripu, ya. Nah itu sing jadi raji, ya, hanya akademik Kementerian Agama hari ini Pak Fajar dan sebelumnya aja istilah nama sudah bisa ketemu dengan kita. Saat itu Pak Intan nanti panjang lebarnya dijelaskan oleh Pak Fajar atas nama Kepala Kantor, atas nama Kementerian Agama Kabupaten Garut. Ikut berbangga hati, mudah-mudahan Bapak dan Ibu menjadi pengusaha-pengusaha Muslim, amin, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu sukses dan bisa membantu tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, dan rekan-rekan kita. Saat itu Pak Intan, Pak Fajar, sebelum menutupi, mau nerima pencairan, Pak Ahmad Ilman,
kuliah di mana? Teteh di mana? Jadi asli Pak. Oh di Jati. Pak Ahmad Sofian, Kota Lima. Dari lapor ini. Ya. Jadi kolaborasinya, jadi yang desa kelurahan nanti itu Pak Banjar, Pak Dengar, Pak Berita nanti akan digoyangkan, jadinya istilah nama supaya bisa membantu yang lain. Bukan hanya satu titik desa, satu titik kelurahan, tapi acara di mana kan? Nah itu paling kan jalannya perairan apa namanya bisa dilaksanakan secara lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Kaulah Kecamatan Mendulu, Pak Adi yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya sambutan sekaligus pembekalan. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita syukuri bahwa kita keberangkatan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai asesmen pertama dari bulan Agustus ya, kalau tidak salah. Dari bulan Agustus kita semua berupaya untuk saling bekerja sama, bersinergi, kolaborasi antara pendamping Al-Azhar juga Al-UA dalam program PLU ini. Hari ini di Kaulia sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua untuk mencari, meskipun di tahap ini mungkin kita tidak sesuai dengan pengajuan, yang mana kita mengharapkan ada perubahan dalam usaha ini, karena kita yang bukan di zona merah lagi ya, sudah saya sampaikan kemarin di pertemuan tadi bahwa kita itu melaksanakan atau melakukan ataupun para petani yang tidak dari nol lagi, artinya melanjutkan mengembangkan usahanya yang harapan kami ibu bapak semuanya yang dari penerima manfaat seperti ini menjadi bertambah, bahkan yang lama yang sebelum masih bisa bertahan juga meningkat seperti itu. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah limpahan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Karena mungkin tadi petugas tahu juga jam 10 ada waktu ya, ada waktu acara lagi. Untuk menguatkan acara ini nanti saya secara teknis mungkin disampaikan lagi ya, ini sebelum masalah teknis saya hanya sambungkan saja, saya lemparkan saja kepada Kang Agus yang ada di Zoom ini, karena para kawan ini akan langsung mengadakan acara di wakaf ya Pak ya. Mohon maaf Kang Agus untuk mengisi langsung, nanti dilanjutkan oleh saya. Silakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk
seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa Al-Azhar ini mempunyai konsep sendiri ya, punya metode sendiri dalam melakukan pendampingan kelompok UMKM. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kalau di Al-Azhar ini kita mungkin agak beda ya, tapi agak beda dengan lembaga-lembaga Al-Azhar yang lain. Kalau di kami memang di sini bergulir. Kenapa? Karena dengan bergulir ini diharapkan ini bisa menjadi aset yang akan terus ada, sehingga dengan adanya aset yang terus ada dan terjaga, diharapkan ini merupakan salah satu indikator ya. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan saja gitu ya, bahwa dalam pendampingan kita di sini memang ada beberapa ketentuan ya, ada beberapa ketentuan di antaranya ada dibentuk kelompok ya kan. Nah, untuk lebih jelasnya saya mau share screen, mohon izin. Satu metode kami. Kemudian di dalam kunjungan itu apa sih yang akan dilakukan gitu kan ya, yaitu pertama sharing mengenai perjalanan usaha, kemudian diskusi dan ikhtiar upaya solusi terkait kendala permasalahan usaha. Pastinya kan teman-teman kami ini di setiap perjalanannya pasti ada ya yang namanya kendala-kendala gitu kan ya. Maka di sini kami ya menampung dari Al-Azhar dan menampung dari Kunjung KUA senantiasa akan membantu mengikhtiarkan upaya solusi itu ya, agar permasalahan-permasalahan teman-teman PMI ini terkait pengembang usaha itu bisa diatasi. Kemudian monitoring dan evaluasi terkait kapasitas individu dan usahanya. Nah, kapasitas individu ini yang dimaksud adalah selain dari dilihat dari barometer usaha ya, dari usaha, juga lain-lainnya, misalnya seperti kesehatan, bagaimana peningkatan kesehatannya gitu kan, bagaimana peningkatan wawasan keagamaannya gitu kan, kemudian bagaimana keharmonisan keluarganya gitu, dan lain-lain. Bisa diambil kembali ya bila mana anggota tersebut sudah mengundurkan diri atau sudah tidak lagi menjadi anggota ya, itu bisa diambil lagi tabungan ini. Kemudian yang kedua itu tabungan wajib. Nah, tabungan wajib ini dilakukan setiap perkumpulan rutin ya, atau pertemuan rutin. Jadi setiap agenda pertemuan rutin yang 1 bulan sekali itu, maka anggota pun itu menyetorkan tabungannya ya, tabungan wajib. Nah, besarannya berapa? Besarannya silahkan dimusyawarahkan, disepakati oleh kelompok bersama ya. Kemudian yang ketiga adalah tabungan sukarela. Nah, tabungan sukarela ini itu bebas ya. Jadi mau nabung berapapun gitu kan ya, mau diambil kapanpun itu boleh, silakan gitu kan ya. Oh iya, untuk tabungan wajib ini kalau di KSM kami yang sudah berjalan, biasanya ada tambahan aturan, itu paling tidak bisa diambil kalau sudah 1 tahun biasanya gitu ya. Kenapa? Karena
disepakati bersama gitu ya, nominalnya besarnya berapa. Nah jadi kalau dana tabaruk ini teman-teman ini sifatnya kita apa ya, kita itu kayak mungkin ya hampir sama kayak kita sedekah atau infak lah gitu ya. Jadi memang tidak bisa diambil lagi gitu ya, karena memang dana tabaruk ini dari kita untuk kita juga seperti itu. Beda dengan tabungan itu bisa diambil. Nah kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan